Gini Beb, dosa itu kan dilarang nih di dalam Islam. Mungkin semua agama pun sama ya. Dosa ini pasti dilarang gitu loh. Dan ada balasannya juga untuk orang yang berbuat dosa gitu. Tapi kenapa sih ada umat muslim yang berbuat dosa gitu. Maksudnya masih aja melakukan dosa-dosa padahal tahu itu nggak boleh gitu. Dan apakah perbuatan dosa yang dilakukan ini karena godaan setan atau godaan diri dari dalam diri sendiri nih. Terus bagaimana caranya membedakan Kok ngomong antara setannya tuh neken banget, kenapa tuh? enggak maksudnya setannya ini yang mengganggu gitu loh. Oh iya. Ini sebenarnya godaan dari setan apa dari diri sendiri sih? Ini cara membedakannya gimana, Beb? Mohon izin Baik, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kalau kita katakan kita ini digoda oleh syaitan atau hawa nafsu, artinya apa yang membedakan atau apa sih bentuknya itu? Kenapa sih manusia masih berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi memang di antara manusia ini Allah titipkan makhluk yang bernama hawa nafsu, Ustaz Maulana. Jadi hawa nafsu ini, hawa itu suatu keinginan, nafsu itu diri. Jadi keinginan diri, jadi hawa nafsu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir menciptakan hawa nafsu itu langsung membangkang. Kan kita tahu ada iblis, ada syaitan. Betul. Iblis sama syaitan ini fadli ketika diciptakan sama Allah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sujud, kita tahu kan? Betul. Ketika diusir oleh Allah mereka tidak mau sujud dengan keilmuan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Iya. Tapi iblis pernah sujud kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hawa nafsu tidak. Hawa nafsu ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada hawa nafsu, "Aqbil." Hai hawa nafsu, menghadaplah ke depan, dia menghadap ke belakang. Jadi awal diciptakan memang langsung membangkang ini hawa nafsu. Kemudian adbir, hai hawa nafsu, menghadaplah ke belakang, dia menghadap ke depan. Jadi yang mendorong manusia melakukan hal-hal perbuatan dosa, makanya neraka diiming-imingkan dengan sesuatu yang indah, yang bikin hawa nafsu tergoda. Betul. Tapi kalau masjid misalnya atau sesuatu syurga ini diiming-iming dengan misalnya bangun subuhnya malas, Yang beratnya, yang susahnya. capek, Iya. gak enak, repot, udah bisa nanti-nanti saja misalnya. Jadi bagaimana sih kalau dikatakan cara membedakannya? Dijelaskan contoh Ustaz Syam. Di dalam kitab Minnah Husaniyah itu dikatakan apabila seseorang misalnya ingin boleh katakan bahasanya korupsi lah. Ya. Misalnya orang pengen korupsi. Korupsinya mungkin sekitar 50 juta lah. Untuk membedakan mana hawa nafsu, mana godaan setan. Ketika dia pengen mengambil sesuatu korupsi maling 50 juta ini, maka ketika dia mau ngambil, kayaknya kasihan dah, nggak enak, mungkin akan merugikan orang lain 50 juta. Nggak jadi, dia stop. Nah di situ kita membuka pintu setan. Kata setan, udah jangan 50, 30 aja. Kan kita jadi ragu tuh. Jadi hawa nafsu yang kita pertamakan hawa nafsu. Ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan, maksiat kepada sesuatu kejahatan tersebut, setannya masuk untuk menggoda. Kata setan, jangan 30. Jangan 50, 30 aja nggak apa-apa. Dia bingung, mundur maju. Mau ngambil, udah jangan 30, 20 aja. Ujung-ujungnya udah 500 aja. Karena diambil 500, setan tidak memikirkan jumlah yang diambil. Yang penting dia mencurinya, melakukan dosanya. Iya. Bukan daripada jumlahnya.
Setan nggak mikirin mau ngambil berapa aja, tidak dipikirin. Jadi Iya, cara iya, iya, membedakan iya, iya. seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana, jadi kita ketika ingin melakukan suatu kejahatan, kita pegang dada kita, ini hawa nafsu atau godaan syaitan. Atau sudah tercampur dengan hawa nafsu dan godaan syaitan. Nah ini kalau udah kebiasaan jadi bahaya nih, udah nggak bisa ngebedain lagi yang mana yang hawa nafsu, yang mana yang godaan setan. Udah Betul. numpuk semua jadi satu samar-samar, udah nggak ada malunya untuk melakukan maksiat, ini nauzubillah. Nah ini buat Ustadz Syam nih, setelah ini kita minta Ada juga lagi. nih tausiahnya nih. Tapi sebelumnya saya juga ada artikel juga nih, Coba. buat yang sama-sama kita bahas, yang sedang viral banget, yang lagi diomongin sama warganet. Ini dia nih artikelnya. Ya ini dia nih ya, ini modus karyawati Bank Kota Tegal, gondol duit nasabah 6 miliar. Nah tadi ini habis diomongin sama Habib nih ya, ngomongin korupsi. masalah korupsi, iya kan? Iya, iya, Korupsi iya. mau berapa nilainya nggak dilihat, yang penting ngambilnya itu. Ini Yang ngomong-ngomong 6 miliar ini kan bukan duit kecil. Ini mungkin satu Tegal udah harus diperiksa nih nasabahnya nih. Ada yang berkurang berapa nilainya angkanya. Nah ini Masya Allah nih kadang-kadang bicara masalah dosa apalagi udah zolim nih karena merugikan orang banyak ya. Nah ngomongin dosa, apa sih sebenarnya dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?